Nauzubillah. Tiga golongan ini ditolak istighfarnya oleh Allah SWT meski dilakukan 1000 kali sehari. Siapa saja sebagai manusia maka sejatinya tidak pernah luput dari kesalahan dan melakukan dosa kepada Allah SWT. Namun perlu kita ketahui bahwa Allah Maha Pemurah dan Maha Pengampun. Apabila hambanya setiap melakukan kesalahan bertaubat kepadanya, Allah SWT akan senantiasa mengampuni dosa-dosa umatnya jika bertaubat, mengakui kesalahan dan dosa-dosanya dan kembali ke jalan yang benar. Tetapi perlu diketahui bahwa ada beberapa macam orang yang istighfarnya ditolak oleh Allah SWT walaupun telah mengucapkan ribuan kali sehari. Hal ini berarti bahwa walaupun ribuan kali sekalipun seorang umat membaca istighfar namun bacaan mohon ampun atau istighfarnya tidak akan bermanfaat karena tidak diterima oleh Allah SWT. Lalu siapa saja yang masuk golongan orang yang tidak bisa diterima istighfarnya oleh Allah SWT? Simak selengkapnya di sini. Maka berkata sebagian ulama ada 3 orang yang istighfarnya ditolak Allah SWT. Berikut daftarnya dikutip. Nauzubillah. 3 golongan ini ditolak istighfarnya oleh Allah SWT walaupun 1000 kali sehari. Siapa saja? 1. Seorang laki-laki yang memiliki perempuan simpanan selain istri dan melakukan zina. Jika seorang laki-laki yang memiliki perempuan yang bukan istri sahnya atau bisa dikatakan memiliki simpanan perempuan dan melakukan zina. Ketika setelah selesai melakukan perzinahan, kemudian ia mengucapkan istighfar astagfirullahalazim aku minta ampun kepada Allah. Maka Allah mengatakan, berpalinglah engkau dari perempuan itu. Jangan pelihara lagi maka akan kuampuni dosamu. Namun selama engkau masih dengan perempuan itu, aku tidak mengampuni bagi engkau. Namun selama masih bermukim dengan perempuan itu, masih berhubungan dengan perempuan itu, maka Allah tidak akan mengampuni. Minta ampun kepada Allah tetapi masih melakukan suatu kemaksiatan kepada Allah, maka akan sia-sia istighfarnya. 2. Seseorang yang di sisinya ada harta haram. Bila seseorang selalu mengucap istighfar walaupun ribuan kali sekalipun, tetapi ia masih memakan harta haram tersebut, di rumahnya banyak uang haram, makanan dari hasil haram. Maka kata Allah, kembalikan harta haram itu, dan jauhilah harta haram itu, maka kuampuni dosamu. Dan bila mana kamu tidak mengembalikan maka tidak kuampuni dosamu. Jadi orang yang berusaha dengan cara-cara yang haram, maka ia akan mendapat harta yang haram pula. Di rumahnya dipenuhi dengan perkakas dengan macam-macam perabotan haram. Nauzubillah. 3 golongan ini ditolak istighfarnya oleh Allah SWT walaupun 1000 kali sehari. Siapa saja? YouTube @setetes embun. Bila mana istighfar memohon ampun walaupun 1000 kali sehari, maka Allah SWT tidak akan menghiraukannya. 3. Seseorang yang berpakaian dengan pakaian yang tidak disukai oleh Allah SWT. Beristighfar setiap hari, tetapi masih menggunakan pakaian yang tidak disukai oleh Allah. Di tubuhnya banyak perkara melanggar hukum Allah, maka istighfarnya tidak akan diterima oleh Allah. Sebagai contoh, perhiasan emas dilarang digunakan oleh laki-laki, tetapi salah satu seorang laki-laki menggunakannya setiap hari. Kemudian setiap hari laki-laki tersebut beristighfar, maka istighfarnya tersebut tidak akan mendatangkan manfaat baginya. Jadi pada intinya, istighfar itu akan bermanfaat dan akan didengar oleh Allah apabila disertai dengan taubat, berhenti, menyesal, dan tidak akan mengulang kembali atau yang disebut taubatan nasuha. *****. Bahaya penggunaan uang haram inilah yang sangat diwanti-wantikan Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Hal ini sebagaimana tertuang dalam wasiat Al-Mustafa karya Syekh Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Musa Asy-Syarani Al-Ansari Asy-Syafi'i Asy-Syazili Al-Misri atau dikenal sebagai Imam Asy-Syarani. Berikut ini efek harta haram yang disampaikan Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib. 1. Syubhat berakibat pada terkontaminasinya agama dan gelap hatinya. Wahai Ali, barang siapa yang makan makanan syubhat, maka agamanya akan syubhat dan hatinya akan menjadi gelap. Maksudnya orang yang makan syubhat hatinya tidak akan bisa menerima nasihat agama sehingga gelap hatinya. Dan barang siapa yang makan makanan haram maka akan mati hatinya. Ringan agamanya, menyepelekan agama, lemah keyakinannya. Doanya akan terhalang dan sedikit ibadahnya. 2. Harta haram bisa memicu murka Allah SWT. Wahai Ali, jika Allah marah kepada seseorang maka Allah akan memberinya rezeki yang haram. Dan ketika Allah semakin marah kepada seseorang hamba maka Allah akan mewakilkan, memberi kuasa kepada setan untuk menambah rezekinya dan menemaninya, menyibukkannya dengan dunia serta melupakan agama. Memudahkan urusan dunianya dan setan berkata, menggoda dengan kalimat Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. 3. Setan akan senantiasa membuntutinya.
Wahai Ali, tidaklah seseorang berjalan kaki untuk mencuri perkara yang haram. Kecuali setan akan menemaninya jika ia berkendara maka setan akan mengikutinya. Dan tidaklah seseorang mengumpulkan harta haram. Kecuali setan ikut memakannya. Dan jika lupa menyebut nama Allah ketika berhubungan suami istri, maka setan akan menemani anak-anaknya. Sebagaimana firman Allah pada surat Al-Isra ayat 64. Dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah, janji palsu, mereka. 4. Harta haram bisa menghentikan keberkahan dalam agama. Wahai Ali, orang mukmin akan selalu bertambah kuat agamanya selama ia tidak memakan yang haram. Dan barang siapa meninggalkan, menjauhi ulama, maka hatinya akan mati. Dan buta dalam melaksanakan taat kepada Allah. 5. Bacaan Al-Quran pemakan harta haram tak akan berdampak apapun bagi dirinya. Galalkan apa yang dihalalkan dalam Al-Quran dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan dalam Al-Quran maka orang tersebut termasuk orang-orang yang melemparkan kitab Allah Al-Quran ke belakang punggungnya.